Kamu sudah tahu apa yang terjadi? Tanya Andra dalam panggilan teleponnya sebelum dia keluar dari dalam mobil saat ini. Dan Andra menghembuskan nafas berat setelah mendapat kabar dari seseorang yang dia minta mencari tahu penyebab menurunnya kesehatan Kiran. Oke, makasih. Kamu tetap jalankan tugas dan laporkan semuanya ke saya, sahut Andra, karena dia masih butuh petunjuk tentang ayah Kirani. Setidaknya dengan petunjuk itu, Andra bisa mencari di mana ayah Kirani kini. Setelah seharian menjaga Kirani dan tadi sore juga sempat sedikit berdebat mengenai Kirani yang tak ingin lama di rumah sakit dengan bersikeras untuk pulang ke tempat kosnya saja, membuat Andra mau tak mau harus mengalah. Apalagi kata dokter, Kirani memang sudah diperbolehkan pulang, asalkan tak memikirkan banyak hal yang bisa membuat dirinya kelelahan. Jadi tak ada alasan lagi buat Andra memerintahkan Kiran untuk tetap di rumah sakit. Dan Andra juga merasa lega, setidaknya dengan Kirani yang pulang, Andra juga terbebas dari beberapa perawat yang kegenitan. Dan kini Andra juga sudah berada di rumah, karena tadi Bina sempat menelponnya agar Andra pulang ke rumahnya. Kamu kok bau obat gitu sih? Tanya Bina menutup hidungnya saat Andra sudah mendudukkan diri di sofa setelah menyelami tangannya. Iya, Andra habis jaga Kiran di rumah sakit, jadi bau obat, sahut Andra mengangkat kedua tangannya dan mengendus bau badannya sendiri. Benar, bau obat, Andra terkekeh dalam hati. Kiran sakit? Sakit apa dia? Gak parah kan sakitnya? Seru Bina kaget mendengar kabar calon menantunya masuk rumah sakit. Kiran gak apa-apa, Ma. Sekarang juga udah pulang, Andra anterin dia pulang ke kosan. Kiran cuma kecapean makanya drop. Kamu tuh jangan bebanin Kiran sama banyak kerjaan. Cepat nikahin dia, biar Kiran nanti setelah nikah di rumah aja dan temenin Mama. Timpal Bina dengan bersedekap dada menatap tajam ke arah Andra. Andra masih harus melakukan sesuatu sebelum nikahin Kiran nanti. Dan juga Andra belum tahu bagaimana perasaan Kiran ke Andra. Apa Kiran mau nerima lamaran Andra? Hei, anak mama itu selalu optimis dan gak ada yang gak bisa dilakukan anak mama, ucap Bina menyemangati Andra, membuat Andra mengangguk mantap dan kini lebih semangat menghadapi rintangan untuk bisa meminang Kirani. Makasih, Ma. Iya, kamu istirahat sana. Papa nelpon. Mama ke kamar ya. Pamit Bina yang sebelumnya menyuruh Andra, tapi malah dirinya lebih dulu pergi dari sana, hanya untuk menerima panggilan masuk dari suaminya. Halo, ucap Bina setelah dirinya menggeser ikon hijau yang tertera di ponsel. Kamu belum tidur? Tanya Abimanyu dari seberang sana. Belum, habis nunggu Arka sama Andra pulang. Ini baru masuk kamar, jawab Bina. Dan Bina merasa ada yang mengganjal dari nada suara Abimanyu. Kamu kenapa? Tanya Bina mencoba memulai membuka obrolan, karena mereka berdua memang lebih nyaman saat menempatkan satu sama lain bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai teman. Kemarin malam aku memimpikan Fatma dan dia terlihat berbeda, jujur Abimanyu. Berbeda seperti apa? Matanya bukanlah mata Fatma, tapi mataku yang ada di sana. Entahlah, beberapa hari ini Fatma menemuiku dalam mimpi, dan selama seharian ini aku selalu terbayang sosok Fatma di mimpi itu. Apa ada hal lain yang belum kamu ketahui tentang Fatma, sehingga dia menemui kamu di mimpi? Entah, orang yang aku minta mencari tahu tentang Fatma, dia hanya mengatakan kalau Fatma sudah tiada. Hanya itu. Apa sebelumnya tidak ada anak di antara kalian? Timpal Bina tiba-tiba. Maksudmu anak Fatma dan aku? Tanya Abimanyu memastikan pertanyaan Bina.
Kamu bilang matanya itu milikmu, jadi bukan tidak mungkin kan kalau itu anakmu dan Fatma. Kalau begitu, bukan Fatma yang ada di mimpi kamu itu. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Tanya Abimanyu sedang memikirkan juga ucapan Bina. Ya, di novel yang sering aku baca. Astaga Bina, kayaknya kamu udah ngantuk sampai menyamakan hal ini seperti di novel, timpal Abimanyu. Emang salah aku bilang gitu? Tanya Bina tak terima. Enggak salah, cuma aku belum yakin aja. Mengingat kebersamaan kami setelah menikah hanya berselang beberapa hari saja, jawab Abimanyu. Seraya mengingat kebersamaannya dengan Fatma hanya berlangsung selama seminggu saja, sebelum orang-orang suruhan papanya itu menculik Fatma dan membuat Abimanyu mengambil keputusan untuk meninggalkan Fatma. Ya udah, kamu juga istirahat, pesan Bina, karena lama dia tak mendengar kembali suara suaminya, sedangkan kini rasa kantuk sudah mulai menguasainya. Setelah mendengar ucapan selamat istirahat dari Abimanyu, Bina pun menutup panggilan telepon mereka. Kirani sudah kembali bekerja dan disibukkan dengan jajaran map di mejanya. Setelah bisa merasakan cuti 3 hari dengan banyak kebosanan tanpa melakukan banyak hal, membuat Kirani berpikir ternyata lebih menyenangkan jika waktu dihabiskan dengan bekerja, karena dengan bekerja juga membuat Kirani perlahan melupakan kejadian saat di makam. Tak terasa perayaan ulang tahun perusahaan semakin dekat, membuat para karyawan bahkan petinggi perusahaan pun sibuk karenanya. Karena bukan hanya karyawan dan petinggi perusahaan, tapi juga owner dan para investor pun turut dalam undangan. Dan Golden Rock ingin membuat perayaan kali ini berkesan untuk semua kalangan. Weekend kini akhirnya tiba, waktu yang ditunggu-tunggu oleh semuanya. Karena nanti malam adalah acara perayaan ulang tahun perusahaan. Setelah seharian tadi dihabiskan oleh Kirani dan Zahra dengan memanjakan diri mereka merasakan perawatan di salon kecantikan, kini saat sedang menunggu taksi online di depan tempat kos, Kirani malah dibuat keheranan dengan 2 buah mobil mewah yang datang bersamaan. Kirani tak asing dengan kedua mobil itu, tapi yang membuat Kirani heran, kenapa bisa kedua mobil itu sampai di sini sekarang ini. Padahal acaranya kan berlangsung di gedung, bukan di halaman tempat kos Kirani. Ra, itu Pak Adra sama Arya kenapa kesini? Bisik Kiran ke arah Zahra yang memang sedang berdiri di sebelahnya. Dan Zahra pun mengikuti ke arah pandang Kirani. Saat melihat mereka, Andra dan Arya yang keluar dari mobil masing-masing dan kini tengah berjalan ke arah Kirani dan Zahra. Sedangkan kedua gadis itu, mereka sudah siap dengan dress yang sebelumnya dibelikan Andra saat di butik Tania. Hehe, sorry, sebenarnya taksi online yang gue bilang itu Arya, cicit Zahra dengan cengiran polos ke arah Kirani. Gila loh, Arya ganteng gitu disamain sama driver online. Abisnya waktu lo bilang buat pesan taksi online, si Arya udah chat aja, bilang gak ada temen ke acara. Jadi ya simbiosis mutualisme dong, lanjut Zahra dengan pemikirannya. Dan Kirani hanya merespon dengan gelengan kepala. Tapi kalau Pak Andra, gue gak tahu kenapa dia juga kesini. Apa lo udah janjian sama dia? Tatap Zahra curiga ke arah Kirani, dan gelengan refleks pun menjadi jawaban Kiran. Hai ladies, sapa Arya seperti biasa dengan gaya santainya, namun tak memudahkan sosok tampan dalam balutan jas hitamnya. Hai juga, saut Kirani dan Zahra bebarengan. Selamat malam Pak Andra, sapa Zahra melihat ke arah atasannya. Malam,
sahut Andra sejenak dan kini sudah kembali menatap ke arah Kirani. Dan Kirani hanya bisa menunduk karena sedari tadi saat Andra keluar mobil, Kirani sadar tatapan Andra selalu tertuju ke arahnya. Hingga Kirani malah merasa minder sendiri dengan penampilannya malam ini. "Ayo jalan," ujar Arya yang kini memegang pergelangan Zahra agar menggandeng lengannya. Dan Kirani pun mengikuti begitu saja langkah Arya dan Zahra hingga suara besar Andra membuat dirinya menoleh tak paham. "Kamu mau ikut mobil mereka? Kamu pikir saya datang ke sini lebih dulu untuk apa?" lanjut Andra merasa kesal dengan keluguan Kiran. "Bapak nggak mungkin kesini cuma buat jemput saya kan? Sudah berapa kali saya bilang tidak ada yang tidak mungkin," dejak Andra. Karena sudah kesal, dirinya pun langsung saja beranjak ke arah mobilnya. "Emang gue salah apa sih? Kok si bos jadi kesel gitu?" tanya Kiran ke arah Zahra dan Arya. "Lo sih lemot banget. Dia itu kesini emang jemput lo kali," gemas Arya melihat tingkah lugu Kirani. "Seriusan? Gue gak berani seriusan sama lo. Yang ada gue kena bacoknya Andra nanti," sahut Arya. "Udah sana susul si Andra. Tuh lihat dia masih nungguin lo," lanjut Arya mengusir halus Kirani agar menyusul ke dalam mobil Andra. Dan Kirani yang masih bingung pun hanya mengikuti saja saran dari Arya. Karena memang Kirani melihat mobil Andra yang belum juga bergerak dari halaman kosnya. Saat Kirani masuk ke dalam mobil Andra, suasana canggung pun sangat terasa. "Maaf Pak, saya nggak tahu maksud Bapak, tapi terima kasih Bapak sudah mau jemput saya ke sini," ucap Kirani mencoba mencairkan suasana dan memperlihatkan senyum terbaiknya. Namun itu tak berselangsung lama karena tanpa Kirani duga, Andra malah mendekatkan diri ke arah Kirani, membuat Kirani refleks menutup matanya hingga terdengar bunyi klik dari seatbelt yang dipasangkan Andra, membuat Kirani pun perlahan membuka mata. Dengan jantung yang sangat berdebar yang kini tengah dirasakan Kiran, membuat Kirani juga sempat lupa bagaimana caranya bernapas dengan normal. Karena saat ini terlihat wajah tampan Andra yang masih berada tepat di hadapannya, dengan senyum lembut di wajah itu dan gumaman cantik yang bisa Kirani lihat dari gerakan bibir Andra, membuat Kirani langsung merasakan rasa panas juga menjalar di wajahnya.